Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat sore rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada banyak media yang hadir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Pertama, tentu kami mengucapkan syukur atas kesempatan pada sore hari ini. Kami bisa bertemu, mengundang kawan-kawan semuanya untuk hadir dalam agenda konferensi pers pembacaan sikap PBPI periode 2026-2028 atas fenomena dinamika kebangsaan yang saat ini sedang terjadi, yang secara spesifik nanti akan dibacakan oleh Saudara Ketua Umum Kevin Prayoga. Kemudian yang kedua, tentu salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Yakin Nabi besar Muhammad SAW. Saya mohon izin selaku moderator pada kesempatan kali ini, Gusti Rian Saputra selaku Kabid Hukum dan HAM PBPI untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian pernyataan sikap PBPI, yang kelima tanya jawab, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Yang terakhir penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Mengawali acara pada sore hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah agenda inti, yakni penyampaian pernyataan sikap dari Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia periode 2026-2028, yakni Saudara Kevin Prayoga SH. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan rahmatnya kita bisa bertemu dan bertatap muka pada sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman media yang telah bersedia hadir, kemudian teman-teman mahasiswa dan pelajar yang telah membersamai konferensi pers PBPI 2026-2028. Langsung saja saya akan membacakan pernyataan sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Pernyataan sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia: menjaga persatuan bangsa, menolak provokasi dan mendorong penyampaian aspirasi secara konstitusional. Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia memandang bahwa setiap dinamika kehidupan kebangsaan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihadapi secara dewasa, rasional, dan bertanggung jawab. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu fondasi kehidupan demokratis. Tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak warga negara lainnya, serta memelihara persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, PBPI mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus 2026. PBPI memahami bahwa munculnya berbagai aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, setiap bentuk mobilisasi publik perlu memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, maupun narasi yang dapat mempertajam polarisasi sosial di tengah masyarakat. PBPI memandang bahwa segala bentuk penyampaian aspirasi dijamin oleh Undang-Undang 45 Pasal 28E ayat 3, sebagaimana pula dijabarkan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan penyampaian aspirasi tersebut mestilah diiringi dengan etika bernegara, menjunjung tinggi asas ketertiban umum, dan saling menghargai hak antar warga negara. Di tengah proses konsolidasi kehidupan kebangsaan yang terus berlangsung, serta dalam suasana duka dan keprihatinan atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, PBPI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat Pati, untuk menyampaikan setiap aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab,
Dalam situasi kebangsaan yang membutuhkan solidaritas dan ketenangan, setiap bentuk aksi hendaknya tidak berkembang menjadi provokasi, agitasi, maupun tindakan yang berpotensi memperlebar polarisasi sosial. Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat yang sama, PBPI mengingatkan bahwa dinamika demokrasi tidak boleh kehilangan orientasi kebangsaan. Perbedaan pandangan merupakan keniscayaan dalam negara demokratis, tetapi perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog, musyawarah, argumentasi yang rasional, serta penghormatan terhadap hukum. Jangan sampai kompetisi gagasan berubah menjadi pertentangan antar kelompok masyarakat, apalagi mengarah pada tindakan yang mengancam persaudaraan sesama anak bangsa. Bagi PBPI, kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara merupakan bagian yang sah dari kehidupan demokrasi. Pelajar dan pemuda serta seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, keberanian tersebut harus berjalan bersama kecerdasan intelektual, kedewasaan politik, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap keutuhan bangsa. Karena itu, PBPI mendorong agar seluruh pihak menjadikan ruang demokrasi sebagai sarana menemukan solusi, bukan sebagai arena mempertajam permusuhan. Aspirasi masyarakat harus memperoleh ruang yang didengar, sementara pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk membuka kanal dialog yang konstruktif, transparan, dan responsif terhadap persoalan rakyat. Mengacu pada berbagai pertimbangan tersebut, dengan ini PBPI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. PBPI berkomitmen untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, beradab, konstitusional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 2. Menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban, serta menghormati hak dan kebebasan warga lainnya. 3. Menolak segala bentuk pelaksanaan aksi yang mengundang ruang demokrasi sebagai sarana penyebaran provokasi, politik kebencian, agitasi, disinformasi, kekerasan, maupun narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. 4. Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk mobilisasi massa yang membawa nama atau mengatasnamakan kepentingan rakyat. 5. Mendorong pemerintah dan DPR untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, transparan, dan substantif terhadap aspirasi masyarakat sehingga setiap persoalan kebangsaan dapat diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. 6. Mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang sengaja membangun kebencian, mempertentangkan kelompok masyarakat, atau mendorong konflik horizontal. 7. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, proporsional, humanis, dan berlandaskan hukum dengan tetap menjamin keamanan masyarakat serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. 8. Menolak segala bentuk mobilisasi masyarakat yang menggunakan identitas rakyat sebagai legitimasi untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 9. Mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian masalah secara damai dan konstitusional. 10. Menegaskan posisi PBPI sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis, independen, konstruktif, dan bertanggung jawab, yang tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kekuasaan apabila kebijakan publik menyimpang dari kepentingan rakyat, namun tetap menempatkan persatuan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama. 11. Mengajak seluruh pihak untuk menjadikan demokrasi sebagai ruang mempertemukan perbedaan, bukan memperbesar permusuhan. Kritik boleh tajam, aspirasi boleh kuat, tetapi persaudaraan kebangsaan harus tetap dijaga.
12. PBPII dengan tegas menolak segala bentuk penunggangan, provokasi, agitasi, maupun infiltrasi kepentingan dalam aksi AMPB yang dapat mendistorsi substansi aspirasi masyarakat dan mengarah pada terganggunya stabilitas kebangsaan, terciptanya kekacauan, serta tindakan anarkis dan perusakan terhadap fasilitas umum. PBPI menyuruhkan agar setiap aksi berlangsung secara tertib, damai, bertanggung jawab, serta senantiasa menghormati hukum, hak masyarakat lainnya, dan kepentingan persatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, tertib, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. PBPI berharap seluruh pihak dapat menempatkan setiap perbedaan dan aspirasi dalam koridor konstitusi, mengedepankan dialog serta musyawarah, dan menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, maupun tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian, memperkuat solidaritas kebangsaan, dan memastikan bahwa setiap perjuangan untuk kepentingan rakyat senantiasa berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 22 Agustus 2026. Kevin Prayoga, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia periode 2026-2028. Demikian penyampaian pernyataan sikap dari Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Mungkin sekiranya di antara teman-teman, baik teman-teman mahasiswa dan pelajar yang di sini, kemudian teman-teman dari pihak media yang ingin bertanya tentang sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia ini, kami silahkan. Silakan teman-teman media, bisa langsung aja angkat tangan dan sampaikan pertanyaan secara bergantian. Ada? Ya, silakan. Sebutkan dari mana, sampaikan pertanyaan. Terima kasih. Dalam hal ini, kami mengira menyampaikan aspirasi dan kebebasan berpendapat itu sah secara undang-undang. Kita tidak mempermasalahkan kalau seandainya masyarakat Pati mau melaksanakan demonstrasi di Jakarta. Tapi poinnya tadi itu adalah harus menjaga ketertiban umum, menjaga asas-asas persaudaraan. Yang paling penting adalahnya di situ. Jangan sampai demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat Pati nanti itu malah ditakutkan ditunggangi untuk mengacaukan kondisi kebangsaan kita yang terus berbenah. Yang mana kita tahu di samping itu juga kondisi kebangsaan kita, masyarakat kita di beberapa daerah itu ditimpa oleh bencana. Di Kalimantan siapa yang tidak tahu? Di NTT kita lagi bersedih juga. Tapi kenapa di momen yang seperti itu dilaksanakan juga demonstrasi yang kami rasa itu memicu kekacauan-kekacauan yang akan terjadi seperti itu. Kami tidak masalah dengan demonstrasi di depan umum, tapi
harus menjaga asas-asas ketertiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan kebangsaan. Silakan teman-teman peserta ataupun rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung angkat tangan dan kami persilakan. Ada? Ya, silakan. Terkait aksi yang di depan Bundaran HI kemarin itu kan gagal karena memang HI adalah sentral ibu kota di mana semua jalan-jalan akses kota itu pusat itu di Bundaran HI, makanya dilarang untuk sampai masa aksi dari BEM UI untuk sampai di Bundaran HI. Nah, kami menyayangkan kalau seandainya aksi tersebut dikatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan aksi berikutnya. Sedangkan aspirasi yang disampaikan itu sudah didengarkan dan sudah disampaikan. Tapi kalau seandainya karena persoalan tidak sampai ke Bundaran HI, kemudian dilanjutkan dengan aksi lanjutan, kami mempertanyakan bagaimana asas-asas intelektual dari teman-teman BEM UI seperti itu. Sedangkan aspirasi sudah disampaikan seperti itu. Jadi tidak ada kegagalan dalam demonstrasi UI kemarin yang tidak sampai di Bundaran HI. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Dan kami dari PBPI, kalau memang nanti butuh bahan tambahan, kami siap untuk memberikan beberapa catatan atau tulisan. Dan terima kasih. Nanti ada hidangan, silakan dinikmati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.